Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus tahu langkah-langkah setan itu mau apa. Para ulama mengatakan setan itu punya dua langkah besar. Yang pertama, menghalangi orang untuk amal. Yang kedua, kalaupun dia amal, bagaimana jangan sampai ada pahalanya. Jadi setan itu punya dua langkah besar. Gimana orang itu jangan amal, jangan amal, jangan amal. Kalau sudah berhasil, gimana amalnya jangan sampai ada pahala. Maka setan itu di mana-mana bilang jangan amal, jangan sholat, jangan sholat, jangan taklim, jangan taklim, jangan dakwah. Kita lihat di dunia ini berapa banyak orang yang nggak sholat, berapa banyak orang yang nggak puasa, berapa banyak orang yang nggak tarawih, berapa banyak orang yang nggak mau dakwah, jutaan di dunia. Bahkan berapa banyak orang yang nggak Islam, masya Allah. Kalaupun berhasil amal, punya langkah yang kedua. Boleh dia amal, boleh dia dakwah, boleh dia puasa, boleh dia zikir, tapi jangan sampai ada pahalanya. Ini yang paling menyakitkan yang kedua ini. Nah, setan itu paham kelemahan manusia, salah satunya itu di lidah dia. Maka dalam suatu hadis, Sayyidina Sufyan beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara apa yang paling kau khawatirkan untuk saya, itu perkara apa? Fa'akhadha bilisanihi, maka Nabi memegang lidah beliau. Beliau mengatakan, hada, yang paling saya khawatirkan itu lidah ini. Lidah itu adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi dengan lidah orang itu bisa naik derajatnya sangat tinggi, masuk surga yang begitu tinggi gara-gara lidahnya. Dengan lidah juga orang itu bisa terjumus ke neraka sampai darkil asfali minan nar, ya gara-gara lidahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu ulama besar namanya Sayyidina Yunus. Beliau mengatakan, inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'nata as-sawmi fil harri syadid bil Basrah wa la tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha. Tubuh saya ini saya ajak puasa siang-siang, terik yang begitu panas kuat. Tubuh saya ini saya ajak berjuang fisabilillah, naik kuda, naik gunung, turun gunung, kuat. Tubuh saya ini saya ajak zikir semalaman, kuat. Tubuh saya ini saya ajak taklim mulai pagi sampai siang, siang sampai sore, kuat. Tubuh saya suruh baca Al-Quran sehari 5 juz, 10 juz, 1 khataman, kuat. Tapi tubuh saya ini saya ajak supaya ngomong, supaya tidak ngomong yang gak penting, itu gak kuat. Maknanya bagaimana? Menjaga lidah itu lebih berat daripada puasa, lebih berat daripada ibadah, lebih berat daripada dakwah, lebih berat daripada orang itu sholat semalaman suntuk. Itu dalam satu hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba datang orang nyaci maki beliau, dicaci maki. Dicaci, kamu tuh begini, 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 begitu, begini, begitu. Sayyidina Abu Bakar tuh diam aja. Maka Nabi itu senyum. Lihat Abu Bakar dia senyum. Lama-kelamaan nggak kuat Sayyidina Abu Bakar itu. Dijawab dikit, nggak semua, dikit. Dijawab 1, 2, 3, dikit aja. Maka tiba-tiba wajahnya Nabi itu memerah, marah. Langsung Sayyidina Abu Bakar ditinggal oleh Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar nyusul Nabi, ya Rasulullah SAW, tadi saya dicaci maki orang, engkau senyum saja ketika saya nggak jawab. Ketika saya sudah mulai jawab, kau memerah wajahmu langsung pergi. Kenapa ya Rasulullah SAW? Maka Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, ketika kamu tadi diam, innahu kana ma'aka malakun yaruddu ank. Ketika kamu tadi diam, itu di samping kamu itu banyak malaikat rebutan bela kamu. Dibela, rebutan ribuan malaikat bela kamu.
Ketika kamu sudah mulai jawab, malaikatnya pada pergi, yang datang setan. Maka saya nggak mau duduk dengan setan, saya pergi aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bagaimana orang itu kalau bisa menjaga lidahnya, itu pembelanya itu malah banyak. Tapi kalau kebanyakan ngomong, setannya banyak. Dan sekarang itu bukan menjaga lisan, menjaga tangan, biar nggak ngetik. Kalau dulu menjaga lidah, kalau sekarang nggak menjaga tangan, biar nggak nyaci maki sana, maki-maki sini. Insyaallah. Maka bagaimana jangan sampai kita itu amal terus pahala kita habis. Kita nyaci maki orang, kemudian caci maki kita dimasukkan ke grup A, grup B, grup C, tersebar seluruh Indonesia. Kita tidur di rumah, tidurnya nggak di rumah. Kiriman dosa A kirim ke kita, dosanya B kirim ke kita, dosanya C kirim ke kita. Kita tidur dapat dosa gratisan seluruh Indonesia. Pahalanya habis, dapat dosa gratisan. Itulah yang paling disukai setan. Capek-capek amal, capek-capek ini sudah dengar bayang letih-letih, kemudian khidmat gunjing orang, pahalanya hilang semua. Maka bagaimana kita jaga lidah kita jaga jari-jari kita. Jangan sampai memfitnah orang, jangan sampai menggunjing orang, jangan sampai mencaci maki orang. Insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tasqina wa anta tumituna wa anta tahyina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil, zidna 'ilma, zidna fahma, zidna nura, zidna barakah, زدنا ورعاء، زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.